Dalam pandangan psikologi agama, ajaran agama memuat norma-norma yang dijadikan pedoman oleh pemeluknya dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma tersebut mengacu kepada pencapaian nilai-nilai luhur yang mengacu kepada pembentukan kepribadian dan keserasian hubungan sosial dalam upaya memenuhi ketaatan kepada zat yang supernatural. Dengan demikian, sikap keagamaan merupakan kecenderungan untuk memenuhi tuntutan yang dimaksud. Tetapi, realitanya, tak jarang dijumpai adanya penyimpangan perilaku agama yang terjadi. Sikap keagamaan yang menyimpang terjadi bila sikap seseorang terhadap kepercayaan dan keyakinan terhadap agama yang dianutnya mengalami perubahan. Perubahan sikap tersebut dapat terjadi pada orang per orang dan juga pada kelompok atau masyarakat. Prancis kayaknya nih. Aku Argentina deh. Kamu udah pernah? Aku Prancis lah. Argentina nih bos. Senggol dong. 300. Jangan salah, Prancis kuat. Aku dukung Prancis 3 juta. Argentina. Oke, kita lihat aja. Ini 2 kali nggak masuk. Oke, mau ya, nama-nama. Gol! Gol bos. Menang ya kita ini. Besar kemungkinan menang sudah. Sudah menang ini kayaknya. Dia ndak gol menang. Kak. Aku kalah. Sudah menang po. Menang po. Menang sudah. Menang menang kak po, menangis ya. Argentina makan pala, Prancis makan kangkung. Argentina ke piala, Prancis pulang kampung. Argentina. Jadi ada dua tingkat pikir manusia. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah tingkat pikir manusia yang membebaskan manusia dari segala unsur di luar pikirannya dalam proses berpikir. Sedangkan tingkat pikir manusia yang kedua adalah keyakinan, yaitu tingkat pikir manusia yang menggunakan kepercayaan dan keyakinan ajaran agama sebagai penyempurnaan proses pencapaian kebenaran dan kenyataan yang terdapat di luar jangkauan pikir manusia. Nah, hubungannya dengan sikap keagamaan yang menyimpang. Jadi sikap keagamaan yang menyimpang itu terjadi jika dua tingkat pikir manusia tersebut itu menyimpang atau tidak sesuai dengan tradisi ajaran agama yang berlangsung, sehingga muncul kepercayaan dan keyakinan baru pada seseorang ataupun pada kelompok tertentu. Dan kepercayaan dan keyakinan ini juga bersifat abstrak, sehingga sulit untuk dibuktikan secara empiris. Gitu. Jangan terlalu banyak bersenda gurau, bercanda-canda, jangan terlalu banyak. Kausar, saya lihat dari mata batin saya kamu belakangan ini kamu sering main judi. Betul, Syekh. Kenapa kamu main judi? Karena ini waktu-waktu yang tepat untuk mengeluarkan judi kami, Syekh. Tadi malam masang Argentina berapa? Tidak banyak, Syekh. Hanya 6 juta. Untung menang ya? Menang, alhamdulillah. Boleh dikatakan sikap keagamaan yang menyimpang dapat terjadi pada hampir semua aspek kehidupan manusia dan kaitannya dengan ajaran agama. Secara garis besar, penyimpangan sikap keagamaan yang menyimpang itu dapat kita garis bawahi dengan dua bentuk. Pertama, menyangkut keyakinan, ritual, doktrin, atau perangkat keagamaan. Kalau dalam hal ini, bentuknya ialah akan lahirnya aliran atau sekte baru yang keluar dari nilai-nilai fundamental agama. Jika berlanjut begitu saja, maka aliran atau sekte ini akan berkembang menjadi bentuk gerakan agama. Kemudian yang kedua, yaitu penyimpangan yang menyangkut tentang moralitas dan norma-norma agama. Dalam hal ini, penyimpangan sikap keagamaan yang menyimpang itu punya dua bentuk, yaitu tindakan amoral dan tindakan imoralitas. Apa sih amoral dan imoralitas itu? Tindakan amoral ialah tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan norma agama. Dia hanya sekedar berbuat saja. Nah, berbeda hal dengan tindakan imoralitas. Dia lebih expert dari itu. Tindakan imoralitas ini dia adalah tindakan permainan moral. Dia mempermainkan batas-batas baik buruk dan benar salah sehingga tidak bisa kita gunakan lagi sebagai indikator untuk menilai sesuatu. Nah, kalau Yasrif mengatakan
istilah ini dengan nama moralitas minimalis. Jadi ada dua indikator dari moralitas minimalis, yaitu berupa tindakan amoral, yaitu melanggar norma dan moral, dan yang kedua adalah berupa tindakan imoralitas, yaitu mempermainkan prinsip moral itu sendiri. Dan mungkin contoh yang bisa kita jadikan yang sangat relevan untuk hal ini ialah tindakan korupsi. Gimana tambang ini? Perkembangan tambang ini, Po? Aman kah? Akhir-akhir ini tambang ini susah lah bos. Banyak sekali nah yang cegat-cegat begitu. Susah kita jadinya mau lewat-lewat. Kayak mana terus ini? Loh, kenapa? Kan saya sudah kasih uang kemarin. Kok nggak bisa sih? Gitu aja nggak bisa. Kurang itu bos. Cuma buat uang bensin aja itu kayaknya. Tambah-tambah lah pulus po. Loh, Biar kenapa sih? kita gerak cepat. Ingat, dunia ini semua ada harganya. Kalau belum bisa, berarti harganya belum pas. Jadi dia minta berapa sih emang? Kemarin sih kesepakatan kami 3,5. 3,5 juta gitu? Ya, Atau 310 juta? 3,5 juta aja Ngomong sih. aja, berapa? 3,5 juta. 3,5 juta? Ya bos. Cil mah itu gampang. Jadi kapan butuh uangnya? Kalau bisa sih secepatnya. Secepatnya ya? Ya udah. Nih, hitung berapa? Ya banget nih bos. Lebih nih. Lebihnya ambil aja. Kalau ada lebihnya. Ya bener bos. Ya ambil aja. Ya udah. Terima kasih banyak bos. Oke. Kayak gini segera saya laksanakan. Yang penting harus tuntas loh ya. Aman. Aman. Saya nggak mau semuanya, tahu. bos. Ada beberapa hal Oke. ataupun beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sikap agama seseorang itu bisa menyimpang. Ada beberapa teori yang akan saya sampaikan. Yang pertama namanya teori stimulus dan respon. Yang mana teori ini memandang manusia sebagai organisme, menyamakan perubahan sikap dengan proses belajar. Menurut teori ini ada 3 variabel yang menjadi kuncinya, yakni perhatian, pengertian, dan penerimaan. Yang mana menurut teori ini ialah ketika di suatu lingkungan ataupun suatu golongan terdapat seseorang atau terdapat lingkungan yang sudah sama mengenai terhadap suatu tradisi keagamaan, kemudian ada satu orang muncul yang mana dia membawa kebiasaan baru ataupun penyimpangan baru dalam agama. Kemudian dari sini timbul perhatian orang lain terhadap si orang yang membawa penyimpangan tersebut atau hal baru tersebut. Kemudian dari situ timbullah pengertian dari orang-orang. Pengertiannya ini kemudian orang-orang terbagi menjadi 2. Ada orang yang menerima terhadap perubahan tadi, ada juga orang yang menolaknya. Nah, kemudian yang proses ketiga yakni penerimaan. Nah, bagi orang yang menolak daripada hal-hal yang baru tadi, maka dia akan menolaknya dan tidak akan terjadi yang namanya penerimaan. Akan tetapi orang yang menerima, maka dia akan berhasil mendapat stimulus dan dia merespon daripada stimulus tersebut. Yakni dia menerima penyimpangan ataupun perubahan daripada yang dibawa orang tadi. Maka jikalau seandainya di satu masyarakat tadi yang sudah memiliki satu kebiasaan yang sama, kemudian timbul satu orang ini dan banyak yang menerimanya, maka dalam lingkungan tersebut bisa dipastikan kondisi ataupun tradisi keagamaan mereka pun akan menyimpang dan berubah. Subuh jajaran. Parah memang sini nggak pernah salat subuh. Yang penting kan aku berusaha jadi baik gitu. Tapi yang insya Allah sah aja sih kalau masalah kunut. Penting niatnya aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sih. Saya dengar kalian bertiga ini ribut-ribut masa sholat ya? Iya. Kenapa coba jelas? Nah ceritanya kan tadi subuh ini saya ini bangun saya, terus saya sholat subuh, terus kelupaan kunut gitu. Sah ya kak? Sah atau enggak sholat itu bukan masalah kunut kalian. Sudah berapa kenal kalian sama Allah? Dikatakan kan awaludin ma'rifatullah, permulaan agama itu mengenal Allah, mengenal Allah. Kalau kita belum kenal Allah, ngapain kita capek-capek sembahyang? Kenali dulu. Ibarat kita jatuh cinta kan kenali ceweknya dulu. Betul. Masa kita nggak pernah ngeliat ceweknya tahu-tahu jatuh cinta? Nggak mungkin. Kenali dulu baru kita jatuh cinta. Jatuh cinta begitu pula dengan Allah. Kenali dulu Allahnya, zatnya secara baik. Kalau masih belum kenal, udah usah sosokan sholat, ngapain? Nggak usah. Belajar di dalamnya. Berarti nggak perlu sholat ini? Nggak perlu. Kita perlu mengenal dulu. Oh ya. Berarti besok udah sholat dulu ya? Tunggu. Belajar dulu kita. Iya. Awaludin ma'rifat. Betul lah. Ma'rifatullah. Awaludin ma'rifat. Betul. Awaludin ma'rifat. Ma'rifatullah. Nah, tapi kita capek-capek sembahyang. Setuju? Tapi bukannya yang dihisap itu pertama kali sholat ya, Syekh? Enggak. Siapa mau kita mau dihisap Allah kalau nggak kenal kita gimana? Iya betul. Jadi harus betul. kenal. Harus kenal sama Allah dulu. Gitu. Nanti tiangnya agama itu sholat. Kalau Allah nggak kenal kita bukan tiangnya berarti.
Kan begitu. Kemudian, teori yang kedua bernama teori pertimbangan sosial. Yang mana menurut teori ini, perubahan sikap ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi persepsi sosial, yang kemudian dan kedua posisi sosial. Sedangkan faktor eksternalnya yang pertama adalah faktor penguatan, yang kedua komunikasi persuasif, dan tiga harapan yang diinginkan. Jadi singkatnya teori ini biasanya menyerang kepada orang yang memiliki strata sosial atau memiliki derajat sosial di dalam masyarakat. Yang mana kemudian dengan dia terkenalnya dia, dengan misalnya juga kedudukan dia yang sangat terkenal, kemudian muncul orang lain yang juga memiliki pamor yang melebihi dia, maka dari situ dia kemudian berpikir untuk melakukan hal-hal baru atau pembaharuan, yang mana itu disebut juga dengan penyimpangan yang baik. Nah, oleh karena itu biasanya orang-orang ini melakukan penyimpangan dengan tujuan yaitu untuk menarik perhatian orang lain, sehingga nama dia yang mulai redup tadi karena orang baru tadi dapat diperpulihkan kembali dengan pembaharuan ataupun penyimpangan baik yang dia lakukan. Mohon maaf, Kan kita pengajian hari ini. Kok kalian di sini? mohon maaf sih, ini jemaah antum. Iya, jemaah saya. Oh, antum ini orang baru ya? Iya, mohon Jangan maaf. sok-sokan ngajar daerah sini ya antum ya. Mengajarkan yang aneh-aneh lagi nanti. Loh enggak, saya tetap Dua belajar. sosok rasional. Loh kenapa? Kita belajar yang sebagaimana diajarkan orang-orang terdahulu nenek moyang kita. Ikuti. Nggak usah sosok ngomong perbaharui. Nggak usah bawa ajaran baru. Apalagi narik-narik jemaah saya lagi. Bahaya ini. Enggak. Aliran Duduk dulu. Nggak mau saya duduk. Santai dulu, santai. Nggak mau. Kita bisa bicarakan Nggak baik-baik. mau. Tenang. Saya di sini cuma untuk menyampaikan dari Rasulullah bahwa balighuani walau ayah. Biasanya juga walighuani walau ayah. Tapi ayah yang Anda sampaikan itu tidak sesuai sebagai ayah yang Rasulullah SAW sampaikan. Berbeda Iya. jauh, berbeda sangat jauh. Jangan marah-marah dulu. Duduk dulu sini. Santai. Oke, saya duduk. Saya bakal dengarkan apa yang Anda omongkan ya. Hati-hati Anda kalau kampung orang. Iya. Silakan. Mohon maaf sih. Mohon maaf saya sebelumnya. Bolak-balik. Masih najis ente. Ente jangan begitu ya. Kok jangan begitu, Anda nih membawa pengaruh buruk ke kampung orang loh. Ente harusnya memanusiakan manusia ini. Kita sama-sama Memanusiakan manusia bagaimana kalau Anda membawa ajaran yang salah ke kampung orang? Saya sebagai tamu harus dihargai dong. Loh. Jangan diituin. Anda nggak bisa ngomong begitu dengan saya. Saya yang punya hak di sini. Ini pengajian saya. Kalau Anda seenak-enaknya duduk. Ya, ini kan waktu pengajian. Kemudian Ada tadi. teori yang jelaskan, ketiga, jelaskan. yaitu teori konsistensi. Yang mana teori ini sebagian besarnya dipengaruhi oleh faktor internal daripada seseorang. Yang mana di dalam dirinya ia mencoba mencari keseimbangan antara sikap dan perbuatan dia. Yang mana kemudian seseorang dia memiliki masalah dalam dirinya, memiliki pergolakan dalam jiwanya yang dia berusaha keras untuk mencari bagaimana cara dia supaya bisa keluar daripada pergolakan dan permasalahan tersebut. Sehingga dia melakukan 4 tahapan. Yang pertama, munculnya persoalan yang dihadapi, yaitu munculnya permasalahan yang di dalam diri dia. Kemudian munculnya beberapa pengertian yang harus dipilih, beberapa solusi dari beberapa hal. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan salah satu pengertian yang dipilih. Ketika dia sudah memahami beberapa pengertian, kemudian dia bisa memilih beberapa hal tersebut yang mana bisa menyelesaikan permasalahan daripada dia. Yang keempat, terjadi keseimbangan. Karena dia telah menemukan solusi daripada pergolakan, pertanyaan dari apa yang bergejolak di dalam dirinya tersebut. Kenapa lagi di kampung ini? Banyak betul masalahnya. Cuma gara-gara sholat aja kok dibuat pusing tuh nah. Ada yang berkunut, ada yang enggak, ada yang ini, ada yang itu. Pulang, mau sholat aja susah. Kalau nggak sholat juga salah. Gimana ini? Yang mana ya kira-kira cocok sama aku nih? Buat beribadah tuh nyaman, enak, dan menerapkan sholat. Kira-kira mana? Kemudian teori yang terakhir yakni teori fungsi. Yang mana teori fungsi merupakan perubahan sikap seseorang yang dipengaruhi oleh kebutuhannya terhadap respon ataupun lingkungan luar yang datang agar dia senantiasa bisa menyesuaikan dirinya terhadap apa-apa yang menimpanya. Kemudian
Katz berpendapat bahwasanya fungsi ataupun sikap itu memiliki 4 tujuan, ya. Ini pertama fungsi instrumental, yang kedua fungsi pertahanan, yang ketiga fungsi penerima dan pemberi arti, dan yang keempat fungsi nilai ekspresif. Nah, berdasarkan fungsi instrumental, manusia dapat membentuk sikap positif maupun negatif terhadap objek yang dihadapinya. Kemudian, fungsi pertahanan diri berperan untuk melindungi dirinya daripada ancaman yang datang kepadanya. Dan yang ketiga, fungsi penerima dan memberi arti dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian selanjutnya, fungsi nilai ekspresif terlihat dalam pernyataan sikap sehingga tergambar bagaimana sikap seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Teori ini mengungkapkan bahwa terjadinya perubahan sikap tidak berlangsung secara serta-merta, melainkan melalui suatu proses perkembangan diri dengan lingkungan. Keseimbangan tersebut merupakan penyesuaian diri dengan kebutuhan. Kiai Haji Ahmad Dahlan suatu hari ditanyai oleh murid-muridnya, apa itu agama? Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mulai memainkan biola beliau dengan lantunan musik yang sangat-sangat indah, yang sangat memukau murid beliau tersebut. Mendengar itu, murid beliau tersebut pun merasakan tenang dan sangat senang mendengar lantunan biola daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian setelah selesai pun bertanya kepada muridnya tersebut, apa yang kamu rasakan setelah mendengar biolaku ini? Kemudian sang murid yang bertanya pun menjawab, ketenangan, kedamaian dan keindahan, wahai Kiai. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pun berkata, begitu pula lah dengan agama. Ya, agama adalah tentang keindahan, ketenangan dan kedamaian. Sehingga ketika kita mendapati orang-orang yang memanipulasi agama mereka untuk kepentingan pribadi atau bahkan untuk berbuat maksiat kepada Tuhannya, berbuat buruk pada manusia, maka perlu kita pahami bahwa ia adalah orang yang tidak memahami agamanya sendiri dan tidak menunjukkan keindahan dari agamanya dia. Karena ketahuilah, semua agama itu indah, dan keindahan dari setiap agama ditunjukkan dan ditampakkan oleh pemeluk-pemeluk mereka. Jalaluddin Rumi berkata, ketika seseorang ingin mendapatkan mutiara, maka menyelamlah ke dalam lautan. Karena apa yang ada di permukaan dan apa yang ada di pantai hanyalah buih dan pasir. Orang yang ingin memahami agama dan ingin menemukan keindahan dari agama, maka menyelamlah. Pelajarilah agama dengan baik, maka kita pun akan menemukan keindahan dari agama kita.